bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dari bimbingan konseling di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk agar diskusi kita berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan memperoleh manfaat dari topik pembahasan yang akan kita bahas nanti. Jelas di situ bahwa tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah memperoleh manfaat dari topik pembahasan yang akan kita bahas. Ya. Kemudian cara dari atau pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu adalah anak-anak ibu terbuka dalam menyampaikan ide, pendapat, saran kepada teman-temannya. Kemudian anak-anak ibu tidak boleh ada yang menyela atau memotong pembicaraan dari temannya. Ya, jadi biarkan dulu temannya berpendapat, bertanya atau menyampaikan saran, baru nanti anak-anak ibu memberikan feedback atas apa yang disampaikan oleh temannya. Ya, kemudian dalam bimbingan kelompok itu ada azas-azas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Jadi apa-apa yang kita sampaikan di dalam bimbingan kelompok ini, anak-anak ibu harus bisa merahasiakannya dari orang luar, di luar dari kelompok kita, ya. Oke. Kemudian azas keterbukaan. Anak-anak ibu terbuka menyampaikan ide, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Sukarelaan juga, azas kesukarelaan. Jadi anak-anak ibu di kesini datang membuat kelompok ini dengan sukarela kan? Tidak ada yang dipaksakan. Jadi anak-anak ibu tidak malu-malu untuk menyampaikan idenya nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir azas kenormatifan. Kenormatifan itu yaitu norma-norma yang akan kita jalani. Ya, harus kita patuhi norma-norma yang berlaku. Ya. Sampai di situ anak-anak ibu ada yang bertanya? Sudah? Ya. Supaya suasana kita lebih hangat, boleh kita melakukan permainan, boleh? Boleh. Ya. Ibu ada permainan namanya rangkaian nama. Caranya bertepuk. Ibu cobakan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sebutkan nama nanti pas kita ya. Dimulai dari ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yolan. Ayunda. Ya. Jadi kita sudah saling kenal ya. Sudah saling kenal. Terima kasih anak-anak ibu. Setelah kita melakukan permainan, apakah anak-anak ibu sudah bisa kita melanjutkan ke tahap selanjutnya? Bisa. Bisa? Bisa Fatan? Bisa? Ya. Hari ini ibu akan membahas tentang seorang sosok yang sangat menginspirasi kita dalam belajar, yang kreativitasnya sangat bagus, sangat baik dalam belajar, dan semangat juangnya sangat bagus. Ada yang kenal dengan Nadiem Anwar Makarim atau lebih dikenal dengan Nadiem Makarim? Ada yang tahu? Siapa? Seorang menteri pendidikan. Ya, bagus. Ya, beliau adalah sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan kita ya. Beliau lahir di Jakarta 4 Juli 1984. Beliau anak dari seorang pengacara terkenal di Indonesia, yaitu Nono Anwar Makarim. Beliau anak tunggal, hanya satu orang, ya. Beliau pendidikannya di Jakarta dan di Singapura. Beliau menamatkan SMA-nya di Singapura. Kemudian melanjutkan kuliahnya di Amerika. Hebat bukan? Hebat. Ya, di Harvard University. Jurusan Business Management. Ya.
kemudian beliau pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Beliau membuat sebelum beliau membuat, ada yang tahu Gojek? Gojek tahu? Nah, itu adalah pendirinya adalah Bapak Nadiem Makarim. Sebelum menjadi Menteri Pendidikan, beliau mendirikan sebuah aplikasi ojek yang bernama Gojek. Kenapa beliau membuat aplikasi Gojek itu? Karena beliau kasihan dengan ojek yang hanya berdiri di pangkalan ojek, tidak tahu kapan akan mendapatkan penumpang. Jadi beliau berpikir kenapa tidak dibuat seperti ini. Kalau Gojek itu kita tinggal tekan aplikasi kan, kita tekan aplikasi, kemudian kita nanti ojeknya datang, kita bayar pun kalau tidak ada duit tunai bisa dengan duit bukan kalau cash itu tunai, bisa pakai GoPay namanya. Jadi tidak pakai uang tunai. Betapa pintarnya seorang Nadiem Makarim, ya kan? Nah, sekarang beliau menjadi Menteri Pendidikan itu beliau lebih suka dengan aplikasi, segala sesuatu dengan aplikasi. Beliau yang menciptakan Merdeka Belajar, segala aplikasi, segala sesuatu itu dengan aplikasi. Jadi kita lebih gampang mengaksesnya, lebih mudah mengaksesnya. Jadi segala sesuatu itu lebih gampang dibuat oleh beliau. Ya, seperti ibu lah, seorang guru kan, beliau lebih suka seminarnya lewat Zoom. Jadi lebih gampang ibu-ibu untuk melakukan melakukan seminar. Ya, jadi setelah ibu menyampaikan itu, kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang seorang Nadiem Makarim? Ya, boleh? Nadiem Makarim adalah seorang sosok yang sangat pintar. Ya, kalau Nurul? Sosok yang menginspirasi saya. Ya, kemudian siapa lagi? Siapa? Devi, boleh? Sosok yang cerdas dalam berbagai bidang. Ya, sosok yang sangat pintar, yang sangat cerdas di dalam segala bidang kan? Sudah membuat Gojek. Menurut Devran, bagaimana si Nadiem Makarim ini? Beliau? Seorang sosok yang cerdas. Ya, betul. Seorang sosok yang cerdas, yang kreatif kan dalam belajarnya? Ya. Kemudian bagaimana perasaan anak ibu setelah mendengar ibu ceritakan tentang seorang Nadiem Makarim itu? Riri? Apa itu sama? Nurul? Apa perasaan Nurul setelah mendengar? Sangat kagum. Kagum? Ya, kagum kita kan atas pencapaian-pencapaiannya. Jadi kita berpikir bagaimana cara membuatnya, begitu kan? Ya. Kemudian bagaimana tindakan sikap anak ibu terhadap setelah ibu ceritakan tentang Nadiem Makarim tadi? Elsie? Suka? Ya, suka. Devri? Ya. Devri gimana perasaannya? Ya Bu, saya akan menjadikan teladan. Ya. Menjadikannya teladan Bu. Ya. Kemudian apa komitmen anak-anak ibu di dalam setelah ibu bercerita tentang Nadiem Makarim tadi? Semangat belajar. Jadi di sini ibu bertanya dulu satu-satu ya. Bagaimana komitmen anak ibu setelah mendengarkan cerita dari seorang Nadiem Makarim itu? Boleh dimulai dari Devran. Ya, terakhir. Apa Devran? Ya, boleh Tatan? Sama? Ya, Devi? Sama Bu. Sama juga. Boleh dari Ayunda? Ya. Saya akan meminta bantuan kepada teman kalau saya kesusahan dalam belajar. Ya, dalam belajar itu kita kalau misalnya kita susah dalam belajar atau sulit dalam belajar, jangan kita malas nggak mau mengerjakan gitu kan. Nah, kita harus minta bantuan teman atau bantuan guru supaya kita bisa menjadi orang yang sukses ya. Orang yang sukses itu orang yang mau
bertanya, belajar ya. Nah, harus semangat walaupun kita dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit, kita harus semangat dalam belajar supaya nanti kita bisa jadi sukses. Orang sukses tuh bukan orang yang punya harta yang berlimpah ya. Orang sukses itu orang yang mau berusaha, belajar. Orang sukses itu yang seperti itu ya. Ririn, Elsie, bagaimana Elsie komitmennya? Belajar, lebih semangat ya. Nurul, bagaimana komitmennya? saya akan buat ide baru supaya semangat belajar, Bu. Ya, betul ya. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa nanti dalam belajar itu tidak monoton hanya memanfaatkan buku, gitu ya? Ya. Setelah yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Boleh? Nurul, ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Baiklah anak-anak Ibu, mungkin setelah Ibu menyampaikan tentang pembahasan Nadiem Makarim, sosok yang menginspirasi kita dalam belajar, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Elsie. Menurut saya, Bu, topik kita hari ini sangat menarik sekali saya, Bu. Ya. Karena pikiran saya jadi terbuka. Memang jika kita harus sukses, kita harus punya ide-ide yang kreatif dalam belajar dan harus selalu semangat dalam belajar. Ya, ya. Nah, jadi sudah berkali-kali Ibu sampaikan bahwa kita harus punya ide kreatif, ya, supaya kita semangat dalam belajar, ya. Tidak ada yang istilahnya hanya terpaku mencontoh punya teman. Kalau ujian, contoh punya teman, ya, tidak boleh ya. Ya, oke. Jika ada nanti anak-anak Ibu yang ingin bertanya lagi tentang pembahasan kita hari ini, boleh temui Ibu secara personal, secara individu, ya. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ pembahasan kita hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih anak-anak Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan, anak-anak Ibu bisa mengambil manfaat untuk kegiatan belajar nanti dan bisa menumbuhkan kreativitas dalam belajar dan menjadikan seorang Nadiem Makarim sosok yang bisa menjadi inspirasi kita dalam belajar ya. Oke, baiklah.